Crazy in Love, chapter 41. Tatapan sedih. Pagi semakin terang, sinar matahari juga mulai terasa hangat di tubuh. Rasanya enggan bagi Kabir berpisah, namun ia tak memiliki alasan bertahan. Terlebih, Zahra terus berada di balik bayang Miko. "Mana sepedamu?" tanya Miko sembari berjalan menuju pintu keluar yang berada di sisi kiri dari pintu masuk. "Ada di depan, di tempat parkir," jawab Kabir. Telinga Zahra sedari tadi menjadi pendengar yang baik, meski sebenarnya dada terasa sesak menahan rasa. Apalagi di saat ia dipaksa turut serta mengantar Kabir menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda. Ingatan terakhir kala Kabir memboncengnya terekam kembali. Tiba-tiba Zahra terdiam, tak mengikuti langkah keduanya. Tatapan sedih terekam di wajah wanita itu. Miko sendiri berdiri tak jauh dari deretan sepeda, memperhatikan Kabir yang tengah mengeluarkan sepedanya. Tak sengaja pandangan laki-laki itu teralihkan pada ia yang berdiri menjauh. Tatapannya sedih serta kosong, sementara air mata mengintip dari celah kelopak mata. Kabir tiba-tiba terdiam pula. Ingin rasanya ia berlari, menghampiri Zahra, menangkup kedua pipi wanita itu, menghalau air mata yang akan terjatuh. "Kabir," tegur Miko, kembali memanggil dengan sebutan itu setelah mendapatkan izin dari Kabir. Kabir tersentak. Seketika itu pandangan dialihkan. Kemudian bersegera ia menuntun sepedanya mencapai Miko, membiarkan Zahra berkabung sedih. "Maaf Miko, aku harus pergi," pamit Kabir, masih mencuri pandang, berharap Zahra datang. Sayang, ia yang diharapkan tetaplah berdiri di sana, hanya memandangi mereka dengan wajah sedih. Tiba-tiba Mariska tersentak bangun. Rasanya terlalu lama ia memejamkan mata, meski tak demikian nyatanya. "Jam berapa ini? Kenapa aku malah keenakan tidur?" umpatnya melompat dari tempat tidur. Ponsel yang sengaja dimatikan, ia cari keberadaannya. Bingung tak mendapati, ia terpaksa menerobos keluar. Pastilah ponsel ada pada genggaman Raihan, tuduh Mariska di hati. Tak sadar ia akan penampilan awut-awutannya. "Mana ponselku?" tanya Mariska kasar, menyentak Raihan yang tengah sibuk di dapur. Menoleh seketika pria itu. "Ponsel? Lihatlah di dekat televisi," kata Raihan menjawab. Mulut Mariska tak menimpali. Langsung berbalik badan ia, melangkah kesal, meninggalkan Raihan lantaran apa yang disangkakan benar adanya. "Kenapa takdirku harus ketemu itu cowok sih?" umpat Mariska kala mencapai meja televisi. Dan ternyata kemarahan itu seketika lumer kala ia ambil itu ponsel dan mendapati masih dalam posisi tak menyala. Diliriknya ujung pintu dapur, mengintip Raihan maksudnya, meski terhalang sebelum ia kembali melangkah menuju kamar. Ponsel di tangan, Mariska lempar begitu saja ke tempat tidur. Setelahnya berjalan Mariska memasuki kamar mandi dan sekali lagi hatinya dibuat luluh melihat penataan kamar mandi yang tak seperti sewaktu pertama kali ia terjebak di apartemen itu. Mulai dari handuk warna wanita, jubah mandi warna wanita, body wash dengan aroma wanita tertata rapi di rak, berseberangan dengan perlengkapan mandi milik Raihan. "Pria aneh," gumam Mariska tersenyum sendiri. Kemarahan serta ketegangan yang tadi sempat mendidih kini seketika tersapu oleh perhatian. Dengan pikiran tenang serta sejuknya hati terasa, Mariska mulai melucuti pakaian. Lalu disambarnya handuk dan berjalan ke arah pancuran air. Oh, guyuran air itu mampu meleburkan seluruh partikel-partikel yang tak penting yang masih menempel. Menengadah ia membiarkan wajahnya dibasahi. Di dapur, kesibukan Raihan rampung sudah. Ya,
itu baru kali pertama baginya mencurahkan diri alias bersikap penuh perhatian. Saat sarapan sederhana yang telah dibuat tersaji di meja makan, ia pun melangkah keluar dari dapur, berniat memanggil Mariska. Mandi, gumamnya mendengar suara percikan air. Raihan tersenyum, lalu diketuknya itu pintu. Suara ketukan pintu menyentak Mariska dari ketenangan. Seketika ia matikan keran air. Handuk ia tarik dan menutupi tubuh segera. Mariska, panggil Raihan dari luar. Oh Tuhan, apa yang akan dilakukan itu pangeran neraka? Ucap Mariska, tegang sekaligus takut. Mariska, panggil Raihan lagi. Iya, ada apa? Teriak Mariska dari dalam sembari berjalan ke arah pintu, namun tak berniat membukanya. Janganlah lama-lama, sarapannya sudah siap, perutku juga sudah kelaparan ini, kata Raihan lantang. Iya, aku tak suka lama-lama di kamar mandi kok, jawab Mariska, lega ia. Raihan tak lagi bersuara, hanya terdengar langkah kaki menjauh dari daun pintu. Tidak ingin Raihan mengetuk pintu untuk kedua kalinya, Mariska pun memutuskan tak berlama-lama di kamar mandi. Segera ia keluar, begitu badan terasa segar. Gimana ya caranya terlepas dari pangeran neraka ini? Ucap Mariska, memaksa otaknya berpikir keras. Ia bahkan hanya mematung di dekat lemari, hingga teringat dengan sebuah dress yang ia beli dan belum sempat dipakai. Ya, lewat dress itulah ia berharap bisa memancing kemarahan Raihan, dan ia pun ditendang jauh. Pasti dia bakal murka dan menendang jauh aku, ujarnya sembari mengeluarkan dress yang dimaksud. Selang tak seberapa lama, hanya dengan sedikit polesan di wajah, Mariska keluar dari kamar. Berjalan ragu-ragu mencapai Raihan yang sedang duduk di ruang tengah menunggu dirinya. Aku sudah, tegurnya tak diteruskan. Seketika Raihan berbalik badan dan sungguh cara berpakaian Mariska menyengat penglihatan. Dress motif kotak, lengan pendek yang memiliki saku di kedua sisi, menurut Raihan terlalu pendek walaupun dress itu sesenti di atas lutut. Ia yang sedikit kolot alias kaku cara berpikir langsung mengernyitkan kedua alis, pertanda jika ia tak suka. Di hati Mariska melompat girang. Amarah Raihan ia tunggu dan sepertinya sesuai prediksi. Sayang, prediksi itu meleset. Raihan tak berkomentar apa-apa. Sebaliknya ia berbalik badan, lebih dulu mencapai meja makan. Muka Mariska kembali dirundung sedih, sekaligus geram. Duduk ia dalam kebisuan mulut. Makanlah yang kenyang, kata Raihan, memecahkan keheningan. Apa ini dirimu yang masak? Balas Mariska bertanya. Ya, sedikit menyalurkan kemampuan, jawab Raihan. Selebihnya tak ada lagi obrolan di antara mereka. Raihan fokus menyantap sarapannya, sedikit berbeda dengan Mariska. Bahkan hingga ritual sarapan usai, suasana tak berkembang, masih minim obrolan. Aku bantu cuci, kata Mariska, lalu bangkit. Piring kotor di meja ia bawa menuju tempat cucian. Raihan tak menegur, terkesan membiarkan saja. Namun ia juga sama-sama mencapai tempat cucian. Berdiri di samping Mariska, ia bantu wanita itu. Mariska, tegur Raihan dengan nada tenang. Sahut Mariska, melirik sedikit ke samping. Raihan bersihkan tangannya seraya bersuara. Apa kamu berniat menggodaku dengan berpakaian seperti ini? Mariska yang tengah membilas piring tersentak. Dalam hitungan detik, ia diam tak bergerak. Air dibiarkan mengalir dengan sia-sia. Janganlah menggoda diriku. Aku ini bukan pria yang kuat iman, bisik Raihan rendah di telinga Mariska. Aku, Mariska tergagap. Suara Raihan, nafas Raihan seolah meniupkan gelombang kehangatan yang menjalar ke sekujur tubuh. Gantilah pakaianmu,
kata Raihan menegur sembari berjalan meninggalkan Mariska. Aku tidak punya pakaian bersih lagi, tolak Mariska beralasan. Raihan tak memaksakan diri. Ia menghela nafas, menekan hasrat yang mulai tak terkontrol. Selang tak seberapa lama setelah menyelesaikan cucian, Mariska menghampiri Raihan dengan koper di tangan, siap untuk pulang. Mariska, lihatlah dress yang kamu kenakan. Ada apa dengan dressku? Aku rasa ini masihlah wajar. Aku tak memamerkan pahaku, kata Mariska membela diri, namun terkesan menantang argumen. Dengan melipat kedua tangan, pandangan lurus ke arah Mariska, Raihan menjawab, asal kamu tahu, hanya memandang lutut ke bawah, itu sudah mampu membakar hasrat laki-laki. Balas Raihan. Dressmu sudah di atas lutut. Saat kamu membungkukkan badan, bagian belakang pahamu akan terlihat. Dan saat kamu duduk secara otomatis, dress itu akan tertarik ke atas dan menampakkan pahamu. Imbuh Raihan memberi kuliah umum. Aku rasa tidak, kalaupun iya hanya sedikit, kata Mariska sengaja berdebat. Toh juga Kak Raihan belum memiliki hak atas diriku, so semua terserah aku, imbuhnya terkesan menantang. Belum memiliki, seru Raihan menyatukan kedua alis. Tersadarlah Mariska jika ia telah salah memilih kosakata. Mulutnya hendak bersuara, namun Raihan lebih dulu datang. Berdiri tepat di hadapan Mariska, laki-laki itu melempar senyum tengil. Tak lama lagi aku akan memiliki hak atas dirimu. Jadi jangan pancing aku, karena aku tak pandai mengontrol diri. Cukup kali ini, ke depan akulah penentu, kata Raihan lalu meraih tangan Mariska. Mariska tergagap, ia bahkan bak robot mengikuti langkah Raihan. Hingga mencapai tempat parkir, kata-kata Raihan bak nyanyian terngiang merdu di telinga, tertancap di hati. Hingga mobil itu melaju, hipnotis Raihan masihlah menjadi candu. Sampai-sampai tak sadar Mariska jika mobil itu telah menerobos pagar rumah. Kakak, kenapa malah masuk? Sentak Mariska menegur. Bukankah aku sudah bilang aku akan mengantarmu? Jawab Raihan, tak berniat mengungkap tujuan yang sebenarnya. Mariska kesal dalam kebungkaman. Ia palingkan wajah, menoleh keluar kaca mobil. Hingga mencapai depan garasi rumah, wanita itu tetap memasang tampang ketus. Ayo turun, Raihan mengulurkan tangan. Kenapa kakak bersikeras masuk? Tanya Mariska. Sudahlah, ayo, aku tak mau berdebat, kata Raihan. Lagi-lagi tak bisa melawan. Mariska keluar dengan tampang cemberut. Tak ada kata terlontar, hanya suara hentakan kaki kesal terdengar. Raihan tak peduli. Ia ikuti langkah Mariska memasuki rumah. Mama, panggil Mariska memberitahu kedatangan. Ibu Risa yang tengah duduk santai di ruang tengah berhambur menyambut kedatangan putri tercinta. Terkaget ia melihat sosok pria menyertai. Tante, Raihan menegur. Senyum ia tebar menyambut keterkejutan Ibu Risa. Sadar kehadirannya mengejutkan calon mertua, Raihan melangkah maju. Membungkukkan badan, ia ulurkan tangannya untuk menyalami Ibu Risa. Ini Ibu Risa tak mampu meneruskan, apalagi Mariska. Ia 100% tergagap menyaksikan kesopanan yang diperagakan oleh Raihan. Sungguh bertolak belakang. Saya Raihan tante, kata Raihan memperkenalkan diri. Oh, mari-mari ke ruang tengah. Akhirnya Ibu Risa bisa membawa diri. Genggaman tangannya bahkan tak terlepas kala menuntun Raihan menuju ruang tengah. Nak Raihan, silahkan duduk, tante panggil papa dulu ya. Ia yang disusul kala itu tengah berada di halaman belakang rumah, sibuk bermain dengan burung-burung peliharaan. Papa, ada tamunya, tegur Ibu Risa, tak menemukan kata yang tepat. Tamu? Siapa? Sahut Pak Yusuf melempar tanya.
Sudahlah, ayo, nanti juga mengerti, diseretnya Pak Yusuf. Dengan tak sabar oleh Ibu Risa, tak sabar mempertemukan sang suami dengan satu-satunya pria yang dibawa oleh Mariska. Om, Raihan seketika bangkit, melangkah mencapai Pak Yusuf yang diseret oleh Ibu Risa. Mariska di kursi hanya diam, tertunduk tegang bercampur marah. Sementara Raihan langsung menyalami tangan Pak Yusuf, menunjukkan kesopanannya sebagai calon menantu. Tak lupa Raihan mencium punggung tangan calon ayah mertua. "Ini nak Raihan, Pa," ucap Ibu Risa memperkenalkan. "Oh, mari duduk," kata Pak Yusuf meski sebenarnya masih kaget. Ngomong-ngomong, nak Raihan ini," kata Pak Yusuf memulai obrolan. Awal yang cukup mulus, Raihan tak mau menyanyiakan kesempatan. Bersikap sopan, dengan tutur kata sopan pula, ia menyambut umpan Pak Yusuf. Pertama, ia lebih dulu memperkenalkan diri, pun sedikit menyinggung mengenai keluarga, namun tak menyebut profesi. "Sebenarnya saya kakak kelas Mariska dulu sewaktu SMA," ungkap Raihan. "Apa sih ini orang?" batin Mariska mengumpat kesal. Ingin rasanya ia menyela, tapi entah kenapa mulut bak dilumuri lem, rapat membisu. Hanya tertunduk dalam duduknya. Merasa obrolan kian mengarah pada hal yang lebih serius, tiba-tiba Mariska pamit, tak mau berada pada situasi yang membuat dirinya gugup setengah mati. Pak Yusuf tak bersuara, hanya mengamati bahasa tubuh serta ekspresi wajah sang putri. "Sebenarnya kunjungan saya ke sini berniat menyampaikan maksud hati. Maksud saya ingin menjalin hubungan serius terhadap putri Om," ungkap Raihan. Serius? Serius yang bagaimana ini?" cerca Pak Yusuf menggertak. "Maksud saya ke arah pernikahan, membina rumah tangga," tegas Raihan tak ragu. Pak Yusuf senyum-senyum mendengar pengakuan itu. "Apa nak Raihan sudah yakin? Sudah mantap?" tanya Pak Yusuf lagi. "Insya Allah sudah yakin. Saya juga berniat akan mengajak kedua orang tua saya bertandang ke sini esok malam," ungkap Raihan tak bisa mengulur waktu. "Besok malam?" seru Ibu Risa, kaget sekaligus senang. Raihan mengangguk sebagai jawaban. "Tentu kami akan menyambut baik. Terlebih kalian berdua sudah saling mengenal, juga sama-sama sudah dewasa dalam umur. Sudah sepatutnya berumah tangga," sambutan dari Pak Yusuf. Betapa senangnya hati Raihan. Kenekatannya datang dan melamar secara langsung, ternyata tak ditolak, malah disambut hangat. Tak sabar ia membayangkan hari bersejarah, berjanji sehidup semati dengan ia yang telah mencuri hati. Sementara ia yang di lantai atas, di dalam kamar, tak mengetahui kejutan itu. "Sudah pamit belum ya itu orang?" gumam Mariska tak senang.